mempelajari tentang listrik statis. Untuk kompetensi dan kompetensi dasarnya mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pada bab 4 listrik statis ini anak-anak, yaitu yang pertama, memberi contoh gejala kelistrikan kehidupan sehari-hari, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, menjelaskan interaksi dua muatan listrik, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom listrik, menghitung besar gaya kolom, menganalisis interaksi dua benda, menganalisis beda potensial dua benda bermuatan, menghitung besar medan listrik, membedakan jenis rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup, mengidentifikasi bagian sel saraf, menjelaskan fungsi akson atau neurit, menyebutkan zat kimia yang berfungsi menghantarkan rangsangan listrik, menghitung beda potensial listrik, menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia, mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik, serta menyebutkan sistem khusus pada hewan yang dapat menghantarkan listrik. Bagaimana anak-anak konsep listrik statis dalam benak kalian kira-kira? Masih ingatkah kalian tentang teori atom? Anak-anak? Ya. Teori atom itu dari Demokritus ya anak-anak, kemudian berlanjut kepada teori atom. Atom ini bermacam-macam, ada Schrödinger, ada Rutherford, ada teori atom Bohr, sampai ke teori atom mekanika kuantum. Nah, teori atom ini anak-anak saling menghilangkan. Jadi yang mana yang ini yang berlaku sampai sekarang. Jadi itulah yang dipatenkan ya anak-anak. Lain lagi dengan teori asam basa, saling melengkapi. Nah, baik atom itu sendiri yaitu bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak bisa dibagi lagi secara reaksi kimia. Nah, kemudian lapisan atom apa saja anak-anak? Di dalam atom itu tentunya ada inti dan ada kulit atom. Nah, kalau di dalam inti atom, kita lihat gambarnya. Ada proton dan neutron, di mana proton itu adalah bermuatan positif dan neutron itu tidak memiliki muatan. Nah, kemudian di kulit atom ada elektron, yaitu bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Jadi seperti itu anak-anak gambaran daripada atom. Kemudian macam-macam benda. Ada benda netral, artinya jumlah muatan proton sama dengan jumlah elektronnya. Kemudian ada benda bermuatan listrik negatif, yaitu jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton atau jumlah muatan positifnya. Kemudian benda bermuatan listrik positif berarti jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Interaksi benda bermuatan listrik. Benda yang tidak bermuatan listrik dapat menjadi bermuatan listrik. Ya, anak-anak, hal ini disebabkan karena muatan listrik atau elektron dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Dengan cara apa anak-anak? Lihat gambar, begini interaksi benda bermuatan listrik. Ada ebonit dan ada wol. Masing-masing tidak bermuatan listrik. Artinya apa? Pada wol dan ebonit masing-masing mempunyai jumlah muatan
positif sama dengan jumlah muatan negatifnya. Nah, kemudian anak-anak ketika digosokkan, sekarang wol kelebihan muatan positif sehingga bermuatan positif, dan ebonit kelebihan muatan negatif sehingga bermuatan negatif. Artinya apa, anak-anak? Nah, sekarang kedua benda, wol dan ebonit, bermuatan listrik dengan jenis muatan yang berbeda. Hal ini dikarenakan pada saat penggosokan terjadi perpindahan elektron. Contoh lain, ya anak-anak, misalnya sisir dengan rambut, ya. Rambut dan sisir mempunyai jumlah elektron dan proton yang sama atau tidak bermuatan listrik. Nah, pada saat sisir digosokkan pada rambut terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir. Jadi elektronnya berpindah, ya anak-anak, dari rambut ke sisir. Nah, sekarang rambut kelebihan elektron, kelebihan muatan negatif sehingga bermuatan listrik negatif. Nah, sedangkan sisir kekurangan elektron sehingga bermuatan listrik positif. Begitu anak-anak. Kemudian ada elektroskop, ya anak-anak, itu adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Nah, elektroskop apabila didekatkan dengan benda bermuatan negatif. Nah, kondisi awalnya yang pertama elektroskopnya netral, ya anak-anak, kemudian didekatkan oleh benda bermuatan negatif. Nah, kemudian yang terjadi muatan positif ditarik ke kepala elektroskop. Nah, muatan negatif menuju daun-daun elektroskop. Nah, daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatannya sejenis, alias dia tolak menolak, ya anak-anak. Nah, kemudian bagaimana jika elektroskop didekatkan dengan benda bermuatan positif? Kondisi awal elektroskopnya netral. Kemudian ketika didekati benda bermuatan positif, maka muatan negatif ditarik ke kepala elektroskop. Muatan positif menuju daun-daun elektroskop dan daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan sejenis. Jadi dia tolak menolak, anak-anak. Bagaimana dengan hukum Coulomb, anak-anak? Nah, ini ada gambar hukum Coulomb, ya. Christian Augustin Coulomb dari ilmuwan Prancis, ya. Dia membuat suatu hukum Coulomb seperti ini, yaitu di mana terjadi muatan listrik, ya anak-anak. Ada muatan Q1 dan Q2, kemudian ada jarak di antara Q ini, kemudian ada gaya, ya anak-anak. Jadi saling tolak menolak. Kemudian ketika Q1 muatan listriknya berbeda, ya, positif dan negatif, maka gayanya gaya tolak menolak dan atau gaya tarik menarik, ya, antar kedua muatan. Nah, dia akan tarik menarik seperti itu, ya anak-anak. Nah, hukum Coulomb bunyinya, ya anak-anak, besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, seperti ini anak untuk rumusnya. F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana K ini adalah konstanta. 9 kali 10 pangkat 9, ya, besarannya. Newton meter kuadrat per Coulomb. Nah, untuk satuan gaya Coulomb itu Newton, Q muatan satuannya Coulomb, R adalah jarak satuannya meter. Jadi ketetapannya untuk K Newton meter kuadrat per C kuadrat. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Itu bunyi hukum Coulomb, ya anak-anak.
Nah, untuk contoh soal ya anak-anak. Misal, dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut. Jika Q1 diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan muatan Q2 3,2 kali 10 pangkat min 19 karena dia tadi 2 kali Q1. Kemudian untuk jarak kedua muatan 2 cm dijadikan dulu ya anak-anak menjadi satuannya 2 kali 10 pangkat min 2 meter karena naik 2 kali, jadi dibagi 100. Untuk konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Yang ditanya adalah F ya anak-anak. Berarti kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus. F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Nah, kemudian dioperasikan ya anak-anak. Hasilnya adalah 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh soal kedua bisa dilihat ya anak-anak. Jika besar gaya kolom antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm. Berapakah besar masing-masing muatan A dan B? Jadi ditulis dulu ya anak-anak, diketahui untuk F 1,6, kemudian R 3 cm dijadikan 0,03 meter, baru ditanya untuk QA, QB dan QC-nya. Jadi sama ya, besarnya identik. Jadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi kita cari 1,6 dikali 9 kali 10 pangkat min 4 per 9 kali 10 pangkat 9. Nah, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 kolom atau 0,4 mikrokolom. Seperti itu ya anak-anak. Banyak berlatih di rumah ya, biar pandai itu menghitungnya. Nah, kemudian medan listrik ya anak-anak. Kuat medan listrik di sini adalah daerah yang ada di sekitar benda yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, misalnya benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besarnya. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan. Jadi ada gaya yang berpengaruh ya anak-anak. Semakin jauh dari Q muatan listriknya, maka Q ujinya juga gayanya semakin kecil. Kuat medan listriknya juga semakin kecil. Nah, sekarang anak-anak garis-garis gaya listrik. Nah, ada medan listrik ya anak-anak, itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya-gaya listrik. Ya, bagaimana cara gambarnya anak-anak? Arah garis gaya listrik muatan untuk yang positif itu ke arah keluar ya anak, meninggalkan muatan. Dan untuk arah garis gaya listrik yang negatif dia masuk ke dalam muatan. Ya, jadi itu seperti itu ya anak-anak untuk garis-garis gaya listrik. Nah, kemudian pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Jika muatan listriknya positif, dia akan saling mendekati ya dengan muatan listrik negatif karena dia muatannya berbeda jenis. Jadi gaya tarik menarik yang terjadi. Nah, jika muatannya sama-sama positif, maka akan terjadi tolak menolak ya anak-anak. Nah, seperti digambarkan pada gambar ini. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jika dia muatannya berbeda jenis, maka tarik menarik. Jika dia sama sejenis muatannya, maka akan tolak menolak. Kuat medan listrik. Sekarang anak-anak, ada Q muatan listrik, ada jarak, kemudian ada Q uji, dan ada kuat medan listrik. Nah, benda bermuatan listrik Q diletakkan benda uji bermuatan Q berjarak R. Maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan ujinya. Nanti untuk Q-nya akan tertolak sesuai dengan hukum Coulomb ya anak-anak.
Nah, untuk dirumuskan seperti ini. Kuat medan listrik adalah gaya per Q muatan listriknya. Nah, di mana untuk gaya ya adalah K sama dengan Q per R kuadrat. Di mana untuk Q0 dan per Q0 nya jadi dicoret menjadi 1 ya. Jadi tinggal ini ya anak-anak, KQ per R kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi tinggal ini. Dimana untuk besaran E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per kolom. Untuk Q muatan benda kolom dan Q kecil itu muatan uji, satuannya kolom. Dan R jarak dari benda, satuannya yaitu meter. Kemudian gaya kolom satunya Newton. Contoh soal ya anak-anak. Nah, ini ada gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12, berapakah E-nya yang dirasakan muatan uji B oleh muatan tersebut? Jadi ditulis dulu, diketahui F-nya 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian QA 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, QB nya 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Baru ditulis, ditanya ya anak-anak, ditanyakan E, maka kita jawab karena dia mau uji B ya. Jadi E sama dengan F per QB. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 per 4 kali 10 pangkat min 12 yang B ya. Jadi hasilnya 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian yang nomor 2, medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm. Berapakah besar muatan B? Nah, ditulis ya anak-anak, diketahui dulu dari soal. Medan listrik yaitu 80 Newton per kolom. Kemudian R-nya 3 cm, disamakan dulu ya satuannya menjadi satuan bakunya yaitu 0,03 meter. Itu dibagi 100 ya anak-anak. Yang ditanya besar muatan B. Nah, jadi tulis rumusnya E sama dengan K. K ini ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 baru dikalikan dengan muatan listrik per jari-jarinya. Jadi 80 dikali 9 kali 10 pangkat 4 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Kali silang ya anak-anak. Kemudian hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 12 kolom. Kita lanjut ya anak-anak. Pada gambar ada petir ya anak-anak. Nah, bagaimana petir itu terjadi? Nah, berbahayakah petir? Nah, terjadinya ada beda potensial listrik ya anak-anak dan energi listrik sehingga petir terjadi. Ya, ada perbedaan yang besar antara dua awan ya anak-anak, dua awan yang berbeda antara awan dengan bumi sehingga ada suatu lompatan muatan listrik ya, yaitu perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari antara awan ke awan. Nah, ini sangat berbahaya anak-anak karena dia mencari tempat untuk ini biasanya di tanah ya anak-anak. Makanya kalau hujan atau di pohon-pohon tinggi sudah itu mencari ya tempat yang berkonduktor. Biasanya kan ada kalau misalnya kayak di Lebong ya, Lebong Tandai itu sering terjadi, di Napal Putih terjadi ada ya sambaran petirnya ke sana ataupun pohon-pohon tinggi ya anak-anak. Itu terjadinya petir. Nah, beda potensial listrik ini yaitu ditemukan ya gejala listrik statis ini oleh Benjamin Franklin ya, anak-anak. Jadi dia yang menyatakan bahwa petir merupakan gejala daripada listrik statis. Nah, kemudian untuk beda potensial listrik ya anak-anak, yaitu untuk lambangnya adalah V ya. V sama dengan W per Q, yaitu W adalah energi listrik, P beda potensial, satuannya pol,
W energi listrik satuannya joule, dan Q muatan listrik satuannya coulomb. Nah, anak-anak, biar kalian lebih memahami, jadi sering berlatih ya dalam menerapkan konsep beda potensial listrik. Nah, contoh soalnya, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb. Jadi, kalian tulis dulu diketahui. W sama dengan 60 joule, Q sama dengan 20 coulomb. Kemudian yang ditanya V. Mencari V sama dengan W per Q. Jadi ditulis 60 per 20 adalah 3 volt. Itu ya anak-anak. Kemudian nomor 2. Sebuah baterai yang memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika memindahkan muatan sebanyak 40 coulomb? Nah, diketahui ditulis ya anak-anak, untuk V-nya 1,5 volt, Q 40 coulomb, kemudian ditanya W. Ya. Jadi kita kali silang ya anak-anak. Dari tadi V sama dengan W per Q. Jadi kita kali silang, jadi W sama dengan P kali Q. Jadi hasilnya 1,5 kali 40, yaitu 60 joule. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kemudian anak-anak, bagaimana kelistrikan pada sel saraf? Nah, jadi di dalam tubuh kita, tubuh manusia, bahwa ada listrik ya anak-anak, tetapi listriknya ya tidak sebesar dengan listrik yang ada di rumah, peralatan rumah tangga ya. Tetapi di sini ada kelistrikan pada sel saraf ya anak-anak. Nah, begini ya. Jadi misalnya kita terasa sakit ya kalau dicubit, ya kira-kira anak-anak. Nah, bagaimana kerjanya biar terasa sakit itu? Jadi kalau misalnya kalau orang sakit, kalau kayak stroke, tentunya tidak terasa ya anak-anak, terasa sakit. Nah, kalau di sini berarti ada suatu ini ya, ada impuls ya, impuls rangsangan yang memberikan ini apa tujuannya disampaikan ke otak ya. Nah, jadi ada rangsangan sehingga terjadilah sakit ketika dicubit. Nah, bisa dilihat di gambar ya anak-anak. Untuk besarannya, tegangannya di dalam tubuh kita ya enggak seperti yang di rumah tangga kita ya, peralatan listrik ya. Tapi ya ini ya, kita lihat. Nah, ada ion-ion ya. Nah, ion-ion ini dia berpompa itu karena ada suatu rangsangan. Jadi ada ini apa namanya? Ini ada rangsangan sehingga dia akan berpompa ya, aktif di dalam aksonnya. Ini bagian luar akson, sedangkan ini adalah bagian dalam akson, dalam saraf kita. Nah, ilmunya yang untuk mempelajari tentang kelistrikan pada sel saraf ya, pada tubuh kita, tentang itu biasanya biolistrik ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian begini jalannya impuls itu bagaimana. Nah, kita lihat ya video berikut. Nah, ini ya anak-anak, pengantaran impuls saraf. Ini ada gambar saraf kita ya anak-anak, sel saraf. Neuronnya istirahat. Ketika ada rangsangan maka terjadi muatan. Nah, di luar neuron positif. Nah, di dalam neuron dia negatif. Ya, polarisasi ya anak-anak. Polarisasinya berubah.
Nah, peradaan refraktori ya anak-anak. Ini potensi aksi. Repolarisasi, polarisasi kembali. Ya, melalui channel potasium ya, anak. Ya, seperti itu ya anak-anak, pengantaran impuls melalui neuron. Kita lanjut ya anak-anak. Dan ini tadi ya. Nah, ini proses penghantaran impuls ya. Ini ada gambar ya anak-anak, gambar daripada sel saraf. Yang pertama, ini gambar yang pertama adalah saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain. Impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Kemudian yang kedua, saat muatan positif natrium plus masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Kemudian yang ketiga, saat rangsang neuron transmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel saraf tujuan. Kemudian bagian-bagian sel saraf. Ini anak-anak, bisa kalian lihat suatu sel saraf bagian-bagiannya seperti ini. Yang pertama ada inti di tengah-tengah, inti sel atau nukleus. Kemudian ada yang cabang-cabang kayak ini namanya dendrit ya anak-anak. Kemudian ada badan sel. Kemudian ada akson. Kemudian ada sel swan, ada selubung mielin. Kemudian ada nodus Ranvier. Ini penghubung ya anak-anak. Kemudian ada sinapsis. Fungsinya anak-anak, yang pertama inti sel ya atau nukleus, fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian dendrit, penghubung impuls rangsang dari reseptor ke badan sel. Kemudian badan sel, fungsinya penerima impuls rangsang dari dendrit dan melanjutkan ke akson. Untuk yang nomor 4, akson menghubungkan impuls rangsang ke sel saraf berikutnya atau efektor organ yang disarafi. Kelima, selubung mielin yaitu pelindung akson atau neurit dari kerusakan. Kemudian yang keenam ada sel swan, fungsinya untuk membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan dan membantu regenerasi neurit atau akson. Yang ketujuh, nodus Ranvier, yaitu mempercepat transmisi impuls rangsang. Kemudian ada yang kedelapan, sinapsis, yaitu fungsinya untuk penghubung antara ujung akson suatu sel saraf dengan dendrit, sel saraf yang lain. Nah, ini anak-anak ada beberapa hewan penghasil listrik ya anak-anak. Jadi kita bersyukur sama Allah ya, selain manusia kemudian ada juga beberapa hewan yang bisa ya menghasilkan listrik ya anak-anak. Jadi kita bersyukur ada keanekaragaman seperti ini ya anak-anak. Apa saja hewan yang bisa menghasilkan listrik? Nah, kita lihat ya anak-anak. Ada ikan belalai gajah ya, ikan belalai gajah. Kemudian ada echidnas ya. Kemudian ada hiu kepala martil. Nih anak-anak. Nah, kemudian belut listrik ya anak-anak. Nah, ini hewan-hewannya. Kemudian ada lele listrik
Nah, jangan ini ya anak-anak, kalau bermain ada lele listrik cepat-cepat karena bisa kesetrum ya, ada yang meninggal ya anak-anak. Nah, kemudian ada ikan pari elektrik. Nah, ini ikan pari elektrik ya anak-anak. Nah, kita simak video berikutnya. Hewan-hewan penghasil listrik ya anak-anak. Ada pari listrik, ikan pari listrik, yaitu impuls listrik pada ikan pari listrik dihasilkan oleh sel otot yang termodifikasi yang disusun secara seri seperti rangkaian baterai yang menghasilkan arus listrik melalui pelepasan ion. Kemudian ada ikan belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Arus listrik berfungsi ya anak-anak. Kemudian ada ikan hiu martil ya anak. Ini mempunyai tegangan tinggi di setiap muatan listrik, yaitu sampai 220 volt. Kemudian ada hewan echidna. Mulut dengan moncong memanjang, memiliki organ khusus yaitu organ listrik dan sel elektroreseptor. Moncong ini mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu mereka menemukan serangga untuk dimakan. Kemudian ada belut listrik. Di bagian ekor ini terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan horizontal dan vertikal. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari 5.000 buah. Untuk navigasi, belut listrik hanya membutuhkan tegangan listrik. Kemudian ada ikan lele listrik ya anak-anak. Ini mampu mengendalikan tegangan di setiap muatan listrik di dalam tubuhnya. Kemudian bisa menghasilkan tegangan listrik sebesar 220 volt. Nah, kemudian penggunaan listrik statis ini anak-anak dalam teknologi, yaitu pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Nah, itu beberapa partikel abu akan bermuatan negatif sehingga akan tertarik dengan plat logam yang bermuatan positif dan membentuk jelaga yang mudah untuk dibersihkan. Kemudian pada pengecatan mobil, butiran cat akan bermuatan listrik jika bergesekan dengan udara. Butiran cat tersebut menempel ke badan mobil dan mobil diberi muatan yang berbeda dengan butiran cat. Serta ada mesin fotokopi. Jadi komponen utama penerapan listrik statis, penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Nah, ini untuk mempermudah ditarik oleh kertas ya anak-anak yang bermuatan positif. Serta elektroskop. Nah, ini adalah benda bermuatan listrik disentuhkan ke kepala elektroskop. Maka muatan yang sejenis dengan benda bermuatan listrik akan pindah ke daun elektroskop. Akibatnya kedua daun akan bermuatan sejenis. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kesimpulannya anak-anak, untuk kesimpulannya pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu listrik statis yaitu adalah terjadi karena ada perbedaan muatan listrik. Kemudian muatan listrik terdiri dari muatan listrik positif dan negatif. Nah, jika dia positif sejenis ya anak-anak, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka dia akan saling tolak menolak. Jika muatan listriknya berbeda, positif dengan negatif, maka sifatnya yaitu akan saling tarik menarik. Kemudian yang ketiga, besarnya gaya tolak atau gaya tarik kedua muatan listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan hukum Coulomb. F sama dengan K Q1 Q2 per jari-jarinya dikuadratkan ya anak-anak. Kemudian medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Yang kelima, potensial listrik merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik lainnya yang jauhnya tak hingga atau jarak tidak berpengaruh.
Kemudian yang keenam, beda potensi listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Yang ketujuh, petir merupakan contoh beda potensial yang terdapat pada lingkungan. Nah, beda potensial pada dua awan yang berbeda atau pada awan dan bumi yang dapat menyebabkan perpindahan elektron. Yang kedelapan, kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat pada sel saraf. Kemudian yang kesembilan, sel saraf tersusun atas bagian dendrit, badan sel, inti sel, dan neurit atau akson. Yang ke-10, sel saraf dapat mengantarkan rangsang karena adanya muatan yang tarik-menarik. Nah, tarik-menarik muatan listrik pada saraf terjadi bila terdapat rangsangan dari neuron transmitter. Kemudian yang ke-11, muatan listrik pada sel saraf terdapat pada bagian akson atau neurit. Pada saat sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan listrik negatif terdapat di dalam sel saraf dan muatan listrik positif terdapat pada bagian luar sel saraf. Yang ke-12, hewan tertentu yang dapat menghasilkan listrik, contohnya ikan belalai gajah, ikan pari elektrik, hiu kepala martil, echidna, belut listrik, dan lele elektrik. Kemudian teknologi listrik yang dimanfaatkan pada alat pengendap, elektrostatis pada cerobong asap, pengecatan mobil, dan mesin fotokopi. Kemudian latihan soal ya anak-anak. Nah, misal nomor 1, sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan titik-titik karena titik-titik. Nah, jadi kira-kira jawabannya apa anak-anak? Ya, A ya, negatif ya, muatan negatif dari wol berpindah ke plastik. Kemudian yang kedua, fungsi dari elektroskop untuk titik-titik, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya muatan pada sebuah benda. Yang ketiga, dua buah muatan Q terpisah sejauh R memiliki gaya kolom sebesar F jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula, maka besar gaya kolom yang dialami menjadi seperempat ya anak-anak, dihitung ya. Kemudian yang keempat, gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah, jadi ini ya, F per Q ya. Jadi hasilnya adalah 357 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 ya anak-anak. Nah, kemudian untuk nomor 5, dua partikel bermuatan terpisah sejauh R. Jika jarak kedua muatan diperbesar menjadi 2R, maka gaya kolom antara kedua muatan berubah menjadi yaitu seperempat ya anak-anak. Dihitung ya anak-anak. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurang mohon maaf, dan sama-sama kita belajar ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah di masa pandemi ini, walaupun masih sebagian tatap maya atau tatap muka ya, ada sip-sipan, jadi terbatas ya waktu untuk pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak banyak referensi belajar di internet atau sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata listrik statis ini banyak cakupannya ya Ibu, dari mulai garis-garis gaya listrik, kemudian juga kuat medan listrik, sampai ke hewan penghasil listrik pun itu ada bahasannya tersendiri. Tapi tadi juga sudah ada latihan soal, jawabannya udah ada, tapi jalannya ini jalannya. yang harus yang latihan. Iya, dicari lagi ya Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi ilmu hari ini. Semoga kapan-kapan bisa mengajar di Pro 2 kembali ya Bu. Sehat-sehat terus, semangat mengajarnya. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Dek. Selamat siang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik sahabat kreatif, itu dia pembelajaran kita hari ini di Belajar di RRI kelas tambahan. Kalau misalnya kamu ketinggalan, kamu masih bisa rewatch di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Intan sekaligus mau pamit dulu dari ruang dengar kamu. Setelah ini ada Andika yang bakal temani di Pro 2 Issue sampai nanti jam 7 malam. Intan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa untuk terus menjadikan generasi muda sebagai headline. Bye. Ya, waktunya habis deh. Besok jangan lupa kita belajar lagi.